Selapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Simpan jarum dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Jalan-jalan ke kota Merapi, pulangnya membawa sebungkus soto. Izinkan saya ada di sini untuk membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil berbicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, akan saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati Ibu Nia Budiana selaku dosen mata kuliah berbicara monologis. Yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azka Azkia Rahmah Nur Batrisia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan ibu, yang berjudul Saat Ibu Menangis. Berbicara tentang ibu, siapakah yang tidak tahu akan beliau? Siapa yang tidak tahu akan kehebatan beliau dalam mendidik putra-putrinya? Tentu kita semua sudah tahu, bukan? Ibu merupakan sosok yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena surga berada di telapak kakinya. Mengapa bisa begitu? Ada yang tahu? Ya, karena ibu telah rela merawat, mendidik, membesarkan, dan mengasihi putra-putrinya. Bahkan, ibu memiliki derajat lebih tinggi dari seorang ayah. Hal itu terkisahkan dalam percakapan Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Pertama kali, Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi, wahai Rasulullah?" Dan Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah bisa dipastikan bahwa ibu merupakan sosok yang paling berjasa, mulia, dan berharga bagi seorang anak. Dengan begitu, kita harusnya berbakti kepada ibu. Terkadang, kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri. Ibu sudah bersusah payah mencoba membuat kita senang, malah ditanggapi dengan kemarahan ketika menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukanlah itu memutuskan ridho ilahi? Bukankah demikian karena ridho Allah letaknya pada ridho orang tua? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hasan At-Tirmizi 1899, hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, anak yang membuat ibunya menangis adalah anak durhaka. Maukah kita menjadi anak durhaka? Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita semua tidak ada yang mau. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
di mana ada seorang anak yang terkenal ahli ibadah dan soleh. Suatu waktu ajalnya datang menjemput. Namun saat itu juga Allah memerintahkan malaikat maut hanya sampai pada kerongkongan saja. Tidak sepenuhnya roh anak itu keluar dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikannya pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepada anak tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkannya. Bukan hanya itu, penderitaan yang diterima anak yang dikenal ahli ibadah sebelumnya ketika dikuburkan, tanah pun tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah satu sahabatnya untuk memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu yang dimaksud itu pun datang menemui Rasul. "Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul, dia anak yang soleh," jawab si ibu. Sampai sebanyak 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, "Maafkan anakmu wahai ibu, agar selesai nazah anakmu." Selain itu, Nabi berdalih, kalau sang ibu tidak memaafkan, maka si anak dibakar sehingga sang ibu pun memaafkan. Dan berkata, "Aku memaafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku sampai membuatku menangis. Namun aku tidak tega jika harus melihatnya dibakar. Ya Rasulullah, maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya," kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan secara layak. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak pada ridho orang tua. Meskipun sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada orang tua termasuk ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Salah satu bentuk durhaka kita kepada ibu adalah membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya menangis. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Ambil pisau belah ketupat, sayur lodeh boleh campurkan. Kalau ada ilmu didapat, mohon untuk diamalkan. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan terakhir sampai di sini salah dan janggal, mohon dimaklumi. Bunga mawar, bunga melati. Jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidatoku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.